Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun telah menyelamatkan dokter peri kecil. Dan sekarang Xiaoyan pun sedang mencari monster core untuk dokter peri kecil agar bisa mengendalikan racunnya dan juga untuk membangkitkan Tianhuo. Namun tanpa terduga ketika Xiaoyan ingin mencari monster Raja Naga Kalajengking, tiba-tiba makhluk tersebut muncul di atas Xiaoyan. Yang ternyata makhluk tersebut pun mengincar dokter peri kecil untuk menjadi istrinya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki keberanian untuk mengantarkan diri ke tempat ini. Kamu memang memiliki teman Dozong. Namun, kekuatan 2 bintang bocah Dozong ini membuatnya tidak layak menyerang raja ini. Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia memberitahu dia dengan lembut. Oh, ini tentu saja tidak masalah. Selama kamu tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, tidak mengapa hanya meminta satu hal. Bahkan jika kamu menuntut lebih banyak lagi, raja ini akan bisa memberikannya kepadamu. Tatapannya segera mengandung beberapa kenakalan saat dia menatap tubuh memikasi peri kecil. Dia belum pernah bertemu seorang wanita yang bisa menariknya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas memahami. Jenis ketertarikan ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi binatang beracun, jenis racun tubuh yang menyedihkan ini seperti magnet baginya. Harumnya saja akan menyebabkan jiwanya bergetar dan terasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Dalam hal ini, tolong berikan monster core kepadaku. Tatapan naga Scorpion naga poison langit menyebabkan kilatan dingin. Dia menjilat bibirnya dan berkata, tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika orang lain yang mengatakan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona olehmu. Karena itu, pelanggaran ini kepada aku akan dibayar oleh pria di samping kamu. Petik 1. Sosok hitam bergegas keluar dengan cara yang seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiaoyan. Ekor kalajengking yang luar biasa tajam itu memiliki racun yang mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menembus dahi Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, menembus melalui dahinya, tetapi tidak ada darah segar muncul. After image, kejutan segera melintas di mata naga Scorpion naga poison langit ketika ia melihat adegan ini. Dia menyapu pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Angka itu adalah Xiaoyan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkan kamu. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast juga merasa terkejut ketika melihat Xiaoyan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar Douki Umu keabu-abuan ditembakkan dari belakangnya, ditemani dengan suara yang menusuk telinga hembusan angin. Hihi, si cantik kecil, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada raja ini. Dia dengan mudah memblokir serangan itu. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, karena kamu telah datang. Kamu tidak perlu pergi. Tiba-tiba Raja Kalajengking ini mengeluarkan racun yang sangat mematikan. Gas racun yang memenuhi udara berlama-lama di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan beracun. Berhati-hatilah, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran Dewa Jatuh. Tubuh si kecil peri dokter melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam itu secara bertahap mendekat sementara Little Fiery Doctor berbicara. Xiaoyan melirik dan menemukan itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan binatang beracun padat. Mata Xiaoyan menggumpal saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan binatang beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan monster Scorpion Dragon Poison Naga ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Dozong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Karena kamu telah tiba di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat dari naga Scorpion naga racun angin saat dia tertawa. Dia menjentikan jarinya dan di menua yang muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tianhuo Zunze perlahan-lahan muncul. Tianhuo Zunze melihat naga Scorpion binatang poison naga dengan kabut beracun mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung rekan ini kemungkinan bahkan lebih kuat daripada Fei Tian.
bagaimana kamu menyinggung keberadaan seperti itu? Aku tidak punya pilihan. Darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast diperlukan untuk membantu kamu menyempurnakan tubuh. Xiao Yan menyebar tangannya dan tersenyum saat menjawab. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, anak kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tian Huo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia secara terbuka bertarung dengan seorang ahli di tingkat naga racun langit ini, Scorpion Beast. Semua kelemahan ini adalah karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Douki. Dark Demon Wayang akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Aku pikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Tian Huo Zunze menghela nafas lega ketika melihat boneka itu. Kekuatan perkelahian Earth Demon Puppet saat ini tidak kalah dengan bintang 8 Douzong. Dengan bantuannya, Tian Huo Zunze akan lebih percaya diri ketika menghadapi orang itu. Senyum di wajah naga Scorpion Naga Poison Langit menegang sedikit ketika Tian Huo Zunze dan Earth Demon Wayang muncul. Suaranya suram saat berkata, jadi, kamu sudah siap. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan orang itu dan melirik banyak binatang beracun yang bergegas mendekat sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya meluncur ke Tian Huo Zunze dan berkata, Tuan Tuayao, cobalah secepat mungkin. The Little Fiery Doctor, dan aku akan menghentikan semua binatang beracun ini. Tidak masalah. Dengan Earth Demon Wayang, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya. Tian Huo Zunze perlahan mengangguk ketika dia menjawab. Raja ini adalah anggota Scorpion Dragon 3B. Kamu berani menyentuhku? Scorpion Dragon 3B, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku binatang ajaib ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia binatang ajaib. Apalagi reputasi mereka juga cukup besar. Dikabarkan semua anggota Scorpion Dragon 3B ini memiliki garis darah naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Tuan Lama Yao, silakan serang. Mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze. Rasa dingin yang dahsyat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Karena kamu semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginan kamu. Semut. Tubuh ilusi Tian Huo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di atas langit. Haha, semut, jika aku yang lama tidak kehilangan tubuh aku, kamu juga akan menjadi semut di mata aku yang lama. Akhirnya boneka wayang Xiaoyan dan juga Tian Huo pun segera melesat menuju naga kalajengking tersebut. Dengan kecepatan kilat mereka pun langsung melakukan baku hantam menyerang dengan brutal naga kalajengking tersebut. Xiao Yan menoleh setelah menonton Earth Demon Wayang dan Tian Huo Zunze melawan Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Dia melemparkan tatapannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya memancarkan suara gemuruh keras saat menuju ke arah ini. Karena binatang-binatang ini ditutup oleh Xiao Yan bisa melihat dua sosok berdiri di punggung binatang magical besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang Xiao Yan rasakan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang Scorpion naga racun langit ini memang layak menjadi tuan dari Fallen Gas Stream. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menempatkan pandangannya pada dua sosok. Tinggalkan mereka berdua kepada aku. Kamu harus memblokir kerumunan binatang. Apa yang kamu katakan? Apakah itu baik-baik saja? Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka aku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, kamu berani membuat masalah di wilayah pemimpin aku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tiba-tiba, dua suara hembusan angin muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan Dokter Peri Kecil. Akhirnya Soccer Peri Kecil dia melawan dua makhluk ini. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat Dokter Peri Kecil tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di arah kerumunan binatang. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka ambruk dan berubah menjadi tumpukan abu. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya sebagai peningkatan jumlah sihir bis dibebankan ke depan.
Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas sihir binatang. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang-binatang ajaib ini dikendalikan oleh naga skorpion binatang naga racun dan tidak merasa takut. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tian Huo Zunze dan Earth Demon Puppet. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buat. Ternyata dia menyerap racun di sekitarnya dan menjadi Raja Naga Kalajengking Raksasa. Melihat hal itu, Xiao Yan tahu ini akan menjadi sangat bahaya besar. Akhirnya dia pun tertawa terbahak-bahak, kalian semua akan mati sekarang. Akhirnya makhluk Kalajengking Raksasa itu langsung menerjang Xiao Yan tanpa henti dengan sangat brutal. Terus menyerang Xiao Yan dengan ekor racunnya. Pertarungan antara mereka pun terus berlanjut membuat Xiao Yan kondisinya benar-benar sangat kesulitan menghadapi tubuh Raja Naga Raksasa tersebut. Sampai akhirnya Xiao Yan pun dia mengeluarkan teknik segel, segera serigala api pun langsung muncul dari tubuh Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulut besarnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking memancarkan gelombang suara, merasakan kesakitan. Rasa sakit yang intens yang ditularkan dari ekornya menyebabkan naga skorpion naga racun angin untuk menghadapi langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkannya baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu muncul seolah-olah hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak bisa menahan diri. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Setelah tubuh yang sangat besar dari naga Scorpion Dragon Poison hancur ke tanah, seluruh tanah bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi ketika banyak retakan tebal tersebar dari tempat di mana ia mendarat. Tubuh naga Scorpion Dragon Poison Dragon membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Bajingan, raja ini akan merobek kamu semua menjadi 1000 keping. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak tertandingi. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast melebar mulutnya yang sangat besar, setelah itu mengeluarkan raungan marah. Energi yang padat dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung dalam pilar cahaya menyebabkan udara sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Kepala buasnya diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah menembus udara dengan suara swoosh itu seperti petir terbalik saat itu bergegas ke langit. Hati-hati, Xiao Yan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan Earth Demon Wayang untuk menyerang kepalanya. Tian Huo Zunze memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi sedikit kuburan setelah menghindari serangan balik yang hebat dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Dimengerti, Xiao Yan buru-buru mengangguk ketika dia mendengarnya. Wajah Tian Huo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak kasat mata 1000 kaki. Jaring spiritual semacam ini bisa mengabaikan tubuh fisik yang kuat dan menahan jiwanya. Ini dengan kuat melekat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan, Tian Huo Zunze dengan tegas menangis. Xiao Yan mengangguk sekali. Dia meringkup jaringnya dan Earth Demon Wayang, yang tetap di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, ia dengan kejam menabrak tubuh naga pemangsa naga Scorpion langit seperti peluru meriam. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Berhenti, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku adalah anggota Scorpion Dragon 3B. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Mata tunggal Sky Poison Dragon Scorpion Beast memerah saat itu dengan marah meraung. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam raungannya. Kami menginginkan monster core kamu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak memberi Sky Poison Dragon Scorpion Beast bahkan sesaat untuk mengatur nafasnya.
Dia dengan jelas mengerti jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dalam menghadapi binatang sihir yang sekuat naga Scorpion naga racun angin. Sepertinya semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika itu diizinkan untuk melarikan diri, Xiao Yan benar-benar akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan ia dapatkan. Aku, dia, akan menggunakan garis keturunan Scorpion Dragon 3B untuk bersumpah kau harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh Scorpion Dragon 3B-ku. Namun Xiaoyan pun tidak peduli dengan ucapannya, kemudian dia pun memasukkan teknik lembah es memiliki ke mulutnya dengan seketika Raja Naga Kalajengking itu langsung membeku menjadi es. Dan setelah itu Xiaoyan pun langsung menghancurkannya, dan setelah Xiao yang menghancurkannya akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan Monster Core dan juga esensi darah dari hewan buas itu untuk menyembuhkan Dokter Peri kecil dan juga membangkitkan Tianhuo. Di episode selanjutnya, kita pun akan melihat Tianhuo yang akan bangkit memakai tubuh Yunsan.